Bapak dan Ibu, di usia senja kita sering merasa hidup sudah terlalu panjang untuk disembunyikan. Banyak cerita yang ingin dibagikan tentang perjuangan, pengorbanan, luka, dan harapan. Kita ingin didengar, dimengerti, dan dihargai. Itu manusiawi. Namun ada satu kenyataan yang perlu kita terima dengan lapang dada. Tidak semua orang yang mendengar cerita kita benar-benar peduli. Di usia muda, kita mungkin masih kuat menghadapi komentar, salah paham, atau omongan orang. Tapi di usia senja, hati menjadi lebih halus. Satu kalimat saja bisa teringat lama. Satu respon dingin bisa mengganggu pikiran berhari-hari. Karena itu, berbagi cerita tanpa memilih pendengar seringkali justru mengurangi ketenangan hidup, bukan menambah kelegaan. Banyak orang tua berkata, "Saya hanya ingin jujur," atau "Saya tidak ingin memendam." Niat itu baik. Namun kejujuran tanpa batas, di hadapan orang yang tidak tepat, bisa berubah menjadi sumber kekecewaan. Ada cerita yang seharusnya disampaikan, dan ada cerita yang lebih aman disimpan dengan bijak. Sebelum kita lanjut lebih jauh, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Apakah Bapak dan Ibu mendengarkan dari Aceh, Jakarta, Medan, Surabaya, atau mungkin dari luar negeri seperti Malaysia, Hong Kong, Taiwan, atau Timur Tengah? Silakan tuliskan di kolom komentar. Dimanapun berada, satu kebutuhan kita sama di usia senja. Hidup dengan hati yang tenang. Saya teringat seorang ibu berusia 71 tahun yang berkata dengan suara pelan, "Sejak saya memilih lebih banyak diam, hidup saya terasa lebih ringan. Bukan karena ia tidak punya masalah, tetapi karena ia sadar bahwa tidak semua orang mampu menjaga ceritanya dengan baik." Dari situlah ia belajar memilih, bukan siapa yang ingin mendengar, tetapi siapa yang layak mendengar. Di usia senja, terlalu banyak bercerita kepada orang yang salah bisa mengundang penilaian, rasa iba berlebihan, bahkan dimanfaatkan tanpa kita sadari. Bukan semua orang berniat buruk, tetapi tidak semua orang memiliki empati dan kedewasaan yang sama. Disinilah kebijaksanaan menjadi pelindung diri. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja. Bukan untuk membuat Bapak dan Ibu menutup diri, melainkan untuk menjaga martabat, melindungi hati, dan mempertahankan ketenangan hidup. Karena semakin bertambah usia, semakin kita sadar, tenang jauh lebih mahal daripada banyak bicara. Bapak dan Ibu, hal pertama yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja adalah kondisi keuangan pribadi. Berapa tabungan kita, cukup atau tidak pensiun kita, masih punya cicilan atau tidak, bahkan cerita tentang kesulitan keuangan yang sedang dihadapi. Banyak orang tua menceritakan hal ini dengan niat tulus. Ingin lega, ingin dimengerti, atau sekadar ingin berbagi beban. Namun sayangnya, niat baik tidak selalu disambut dengan niat baik pula. Di usia senja, cerita tentang uang adalah cerita yang sangat sensitif. Ketika kita terlalu terbuka, sebagian orang mungkin bersimpati, tetapi sebagian lain mulai menilai, membandingkan, bahkan menghitung-hitung. Ada pula yang tanpa sadar melihat kita sebagai orang yang butuh atau bisa dimanfaatkan. Dari sinilah ketenangan perlahan hilang, padahal yang kita cari justru rasa aman. Seringkali, setelah kita bercerita soal keuangan, sikap orang terhadap kita berubah. Ada yang mulai sering meminjam, ada yang memberi nasihat tanpa diminta, bahkan ada yang berbicara seolah-olah tahu jalan hidup kita. Yang paling menyakitkan, kita bisa merasa direndahkan tanpa disadari, hanya karena terlalu jujur kepada orang yang salah. Saya teringat seorang bapak berusia 74 tahun yang menceritakan kondisi pensiunnya kepada teman lamanya. Tidak lama kemudian, ia sering didatangi dengan berbagai permintaan. Ia berkata lirih, "Saya merasa hidup saya tidak lagi milik saya sendiri." Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa diam kadang lebih melindungi daripada penjelasan panjang. Secara batin, terlalu banyak membicarakan masalah keuangan juga membuat pikiran terus berputar pada kekurangan. Padahal di usia senja, pikiran perlu diarahkan pada rasa cukup dan syukur. Cerita yang salah tempat bisa membuat kita terus merasa kurang, cemas dan tidak aman. Meski sebenarnya masih mampu menjalani hidup dengan baik. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus memendam semuanya sendirian. Kondisi keuangan tetap boleh dibicarakan, tetapi hanya dengan orang yang tepat, pasangan, anak yang dewasa secara emosional, atau pihak profesional yang benar-benar amanah. Di luar itu, menjaga privasi adalah bentuk kecerdasan hidup, bukan tanda ketidakjujuran. Di usia senja, kebijaksanaan sering terlihat sederhana.
Tidak semua yang kita alami harus diketahui orang lain. Dengan menjaga cerita tentang keuangan, kita sedang menjaga martabat, rasa aman, dan ketenangan hati. 3 hal yang sangat berharga di fase hidup ini. Sebagai pengingat hangat, jika Bapak dan Ibu pernah merasa lebih tenang setelah memilih tidak bercerita tentang uang, silakan tuliskan kata cukup di kolom komentar. Semoga kita semua belajar hidup dengan lebih bijak dan terlindungi. Bapak dan Ibu, hal kedua yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja adalah masalah keluarga yang belum selesai. Entah itu persoalan dengan anak, menantu, saudara, atau konflik lama yang masih mengganjal di hati. Banyak orang tua merasa lega setelah bercerita, tetapi sering tidak menyadari bahwa cerita keluarga adalah cerita yang paling mudah melukai diri sendiri jika salah tempat. Di usia senja, hubungan keluarga adalah sumber kebahagiaan sekaligus sumber luka paling dalam. Ketika kita menceritakan masalah keluarga kepada orang luar, kita berharap mendapat pengertian. Namun yang sering terjadi justru sebaliknya. Cerita kita ditafsirkan sepihak, disederhanakan, bahkan dijadikan bahan pembicaraan. Akhirnya, masalah yang seharusnya kecil justru membesar dan sulit dikendalikan. Masalah keluarga jarang hitam putih. Ada banyak sisi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan satu versi cerita. Ketika potongan cerita itu keluar dari mulut kita kehilangan kendali atas bagaimana orang lain menilainya. Yang awalnya hanya curhat, bisa berubah menjadi gosip, penilaian, bahkan cap buruk terhadap keluarga kita sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 73 tahun yang sering menceritakan konflik anaknya kepada tetangga. Ia tidak bermaksud buruk, namun suatu hari anaknya mendengar cerita itu dalam versi yang sudah berubah. Hubungan menjadi renggang, dan ibu itu berkata dengan sedih, "Saya ingin didengar tapi malah merusak hubungan." Dari situ ia belajar bahwa diam kadang lebih menyelamatkan keluarga. Secara psikologis, menceritakan masalah keluarga berulang kali juga membuat luka sulit sembuh. Setiap kali cerita diulang, emosi lama ikut terbuka kembali. Pikiran menjadi penuh, hati mudah tersinggung, dan ketenangan sulit dicapai. Di usia senja, kondisi batin seperti ini sangat menguras energi. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus memendam semua sendiri. Masalah keluarga tetap boleh dibicarakan, tetapi dengan orang yang tepat dan aman, pasangan, anak yang bijak, atau pihak yang benar-benar menjaga rahasia. Membatasi lingkaran cerita bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Di usia senja, menjaga nama baik keluarga adalah bagian dari menjaga diri sendiri. Tidak semua masalah perlu diumumkan. Ada cerita yang lebih baik diselesaikan perlahan di dalam rumah, dengan hati yang tenang dan kepala dingin. Bapak dan Ibu, hal ketiga yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja adalah keluhan kesehatan yang terlalu rinci dan berulang. Tubuh yang menua memang membawa berbagai perubahan, mudah lelah, nyeri sendi, tekanan darah naik turun, atau penyakit tertentu. Semua itu wajar. Namun ketika keluhan diceritakan terlalu detail kepada banyak orang, tanpa disadari kita sedang menambah beban pada pikiran sendiri. Seringkali kita bercerita tentang kesehatan dengan niat mencari empati atau saran. Namun tidak semua orang mampu memberi respons yang menenangkan. Ada yang menyepelekan, ada yang membandingkan dengan penyakit orang lain, dan ada pula yang justru menakut-nakuti. Alih-alih merasa lebih lega, hati malah menjadi cemas, pikiran dipenuhi bayangan yang belum tentu benar. Di usia senja, pikiran dan tubuh saling memengaruhi. Ketika keluhan kesehatan terus diulang dalam percakapan, fokus kita tertuju pada rasa sakit. Tanpa sadar, rasa tidak nyaman itu terasa semakin besar. Yang awalnya hanya keluhan ringan, lama-lama menjadi beban batin karena terus dipikirkan dan dibicarakan. Saya teringat seorang bapak berusia 70 tahun yang setiap bertemu orang selalu menceritakan detail penyakitnya. Suatu hari ia berkata pelan, "Saya capek sendiri mendengar cerita saya." Dari situ ia mulai mengurangi keluhan di depan orang lain. Ia memilih bercerita seperlunya kepada dokter dan keluarga dekat. Perlahan, hatinya terasa lebih tenang. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus memendam keluhan kesehatan sendirian. Keluhan tetap perlu disampaikan, tetapi pada tempat yang tepat. Dokter, tenaga medis, dan keluarga yang bertanggung jawab adalah tempat yang aman. Di luar itu, menyederhanakan cerita adalah cara menjaga martabat dan ketenangan batin. Di usia senja, orang lain lebih menghormati kita bukan karena seberapa banyak penyakit yang kita ceritakan, tetapi karena cara kita menyikapi keadaan dengan tenang dan bijak. Ketika kita memilih tidak merinci semua keluhan, kita sedang menunjukkan kekuatan batin bahwa kita tidak menyerah pada keadaan.
Sebagai pengingat hangat, jika Bapak dan Ibu pernah merasa lebih ringan setelah mengurangi keluhan kesehatan kepada orang lain, silakan tuliskan kata ringan di kolom komentar. Semoga kita semua belajar merawat bukan hanya tubuh, tetapi juga hati. Bapak dan Ibu, hal keempat yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja adalah kebaikan dan bantuan yang pernah kita berikan kepada orang lain. Kita tentu pernah menolong, memberi pinjaman, membantu pekerjaan, menjaga anak, atau menjadi tempat bersandar bagi keluarga dan tetangga. Semua itu lahir dari niat baik. Namun ketika kebaikan sering diulang dalam cerita, dampaknya bisa berbalik arah. Tanpa disadari, cerita tentang bantuan yang pernah kita berikan dapat terdengar seperti pengingat jasa. Pendengar bisa merasa tidak nyaman, tertekan, atau tersudut. Ada pula yang menafsirkan cerita itu sebagai pamer kebaikan, meski niat kita sama sekali bukan untuk itu. Akibatnya, hubungan yang seharusnya hangat justru menjadi canggung. Di usia senja, hati kita sebenarnya ingin dihargai. Kita ingin merasa diingat dan dianggap berjasa. Namun penghargaan sejati tidak lahir dari cerita yang kita ulang, melainkan dari sikap tenang dan konsistensi kebaikan. Kebaikan yang tulus akan menemukan jalannya sendiri untuk dikenang tanpa perlu diumumkan. Saya teringat seorang ibu berusia 69 tahun yang sering menceritakan bantuan yang pernah ia berikan kepada keluarganya. Lama-kelamaan ia merasa orang mulai menjaga jarak. Ia berkata lirih, "Saya ingin dihormati, tapi cerita saya malah membuat orang menjauh." Dari pengalaman itu, ia belajar bahwa diam bisa lebih berwibawa daripada penjelasan panjang. Secara psikologis, mengulang cerita kebaikan juga dapat membebani diri sendiri. Kita berharap pengakuan, dan ketika respons yang diterima tidak sesuai harapan, hati menjadi kecewa. Di usia senja, kekecewaan kecil seperti ini bisa menumpuk dan mengganggu ketenangan batin yang seharusnya dijaga. Bukan berarti Bapak dan Ibu harus melupakan semua kebaikan yang pernah dilakukan. Simpanlah sebagai sumber syukur pribadi, bukan sebagai bahan percakapan umum. Ketika kebaikan disimpan di hati, ia menjadi energi positif. Ketika diumbar berlebihan, ia bisa berubah menjadi beban, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Di usia senja, wibawa lahir dari ketenangan dan kesederhanaan. Orang yang benar-benar bijak tidak perlu sering mengingatkan jasa. Mereka cukup hadir dengan sikap rendah hati, konsisten, dan penuh empati. Dari sanalah penghormatan tumbuh secara alami. Bapak dan Ibu, hal kelima yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja adalah harapan dan rencana pribadi yang terlalu jauh ke depan. Setiap orang tentu punya impian, ingin tetap sehat, ingin hidup mandiri, ingin melihat cucu tumbuh besar, atau ingin mewujudkan rencana tertentu. Namun ketika harapan ini dibagikan kepada banyak orang, seringkali justru mengundang komentar yang melemahkan. Di usia senja, rencana hidup sangat bergantung pada kondisi tubuh dan keadaan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Ketika kita menceritakan rencana jauh ke depan, ada orang yang menanggapinya dengan keraguan, bahkan meremehkan. Kalimat seperti, "Ah, sudah tua," atau "nanti juga berubah," meski terdengar ringan, bisa melukai hati dan mengikis semangat. Harapan sejatinya adalah energi batin yang sangat pribadi. Ia memberi kita alasan untuk bangun pagi dan menjalani hari dengan lebih bermakna. Namun ketika harapan diumbar berlebihan, ia bisa berubah menjadi tekanan. Kita merasa dituntut untuk membuktikan dan merasa gagal jika kenyataan tidak berjalan sesuai rencana. Padahal di usia senja, fleksibilitas jauh lebih penting daripada pembuktian. Saya teringat seorang bapak berusia 68 tahun yang punya rencana sederhana membuka usaha kecil dari rumah. Ia menceritakannya ke banyak orang. Alih-alih mendapat dukungan, ia justru menerima komentar pesimis. Akhirnya ia berkata, "Seandainya saya diam dan jalan pelan-pelan, mungkin hati saya lebih ringan." Dari situ ia belajar menyimpan rencana di hati dan menjalankannya tanpa banyak bicara. Secara psikologis, menyimpan rencana pribadi memberi rasa aman. Kita tidak dibebani ekspektasi orang lain, tidak perlu menjelaskan jika rencana berubah, dan tidak merasa gagal saat harus menyesuaikan. Di usia senja, menjaga ketenangan lebih penting daripada menjelaskan rencana. Bukan berarti Bapak dan Ibu tidak boleh berbagi mimpi sama sekali. Berbagilah dengan orang yang tepat, yang mendukung tanpa menekan, yang mendengar tanpa menghakimi. Di luar itu, biarkan rencana bertumbuh dalam diam. Banyak hal justru berjalan lebih baik ketika dirawat dengan tenang.
Bapak dan Ibu, setelah memahami 5 hal yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja, muncul satu pertanyaan penting. Mengapa tidak semua orang benar-benar peduli pada cerita kita? Jawabannya bukan karena kita tidak berharga, melainkan karena setiap orang sibuk dengan beban hidupnya sendiri. Secara psikologis, manusia cenderung lebih fokus pada masalah pribadinya. Ketika mendengarkan cerita orang lain, banyak yang hanya mendengar di permukaan, sekadar sopan, bukan sungguh-sungguh ingin memahami. Ada yang mendengar sambil menilai, ada yang membandingkan dengan hidupnya sendiri, dan ada pula yang hanya ingin tahu tanpa niat menjaga perasaan kita. Di usia senja, perbedaan ini terasa lebih jelas. Kita berharap empati, tetapi yang datang justru komentar singkat, saran yang tidak diminta, atau respons yang terasa dingin. Ini bukan selalu karena orang lain jahat, tetapi karena tidak semua orang memiliki kapasitas emosional untuk peduli dengan benar. Ada juga faktor lain yang sering terjadi. Ketika seseorang mengetahui terlalu banyak tentang hidup kita, posisi kita di mata mereka bisa berubah. Dari yang semula setara menjadi objek kasihan. Dari yang semula dihormati menjadi bahan cerita. Inilah sebabnya mengapa terlalu terbuka di usia senja bisa tanpa sadar menggerus martabat diri sendiri. Saya teringat seorang ibu berusia 74 tahun yang berkata, "Saya kira semua orang yang mendengar itu peduli, ternyata hanya ingin tahu." Dari pengalaman itu, ia belajar membedakan antara orang yang benar-benar peduli dan orang yang sekadar penasaran. Sejak saat itu, ia memilih lebih selektif dalam bercerita, dan hidupnya terasa jauh lebih tenang. Memahami kenyataan ini bukan untuk membuat kita sinis, tetapi untuk membuat kita lebih bijak. Kita belajar bahwa tidak semua orang perlu menjadi tempat curhat dan tidak semua telinga aman untuk menerima cerita kita. Dengan memahami batas ini, kita melindungi diri dari kekecewaan yang tidak perlu. Di usia senja, kebijaksanaan emosional menjadi sangat penting. Kita tidak bisa mengubah sikap orang lain, tetapi kita bisa mengubah cara kita menjaga diri sendiri. Salah satunya adalah dengan memilih diam pada waktu yang tepat dan berbicara hanya kepada orang yang benar-benar mampu peduli. Bapak dan Ibu, ketika kita mulai memilih untuk tidak menceritakan semuanya di usia senja, perubahan pertama yang paling terasa adalah hati menjadi lebih ringan. Kita tidak lagi menunggu respon orang, tidak lagi berharap dimengerti, dan tidak lagi memikirkan bagaimana cerita kita akan ditanggapi. Diam yang dipilih dengan sadar seringkali lebih menenangkan daripada bicara yang tidak mendapat empati. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kelelahan batin bukan hanya berasal dari masalah hidup, tetapi juga dari terlalu sering menjelaskan diri sendiri. Menjelaskan keadaan, membenarkan pilihan, atau meluruskan cerita yang disalahpahami sangat menguras energi. Ketika kita berhenti menjelaskan terlalu banyak, energi itu kembali ke diri kita dalam bentuk ketenangan. Dampak positif berikutnya adalah meningkatnya wibawa dan penghormatan dari orang lain. Lansia yang tidak banyak mengeluh, tidak banyak bercerita tentang masalah pribadi, dan tidak mengumbar isi hidupnya justru sering dipandang lebih kuat dan bijak. Bukan karena hidupnya tanpa masalah, tetapi karena ia tahu mana yang perlu dibagikan dan mana yang lebih baik disimpan. Saya teringat seorang bapak berusia 76 tahun yang dikenal pendiam di lingkungannya. Ia jarang bercerita tentang kesulitannya, jarang mengeluh dan selalu berbicara seperlunya. Ketika ditanya, ia berkata, "Saya bukan tidak punya cerita, saya hanya memilih menyimpannya." Anehnya, justru orang-orang lebih menghormatinya dan sering meminta pendapatnya dalam hal penting. Dampak lain yang sangat besar adalah hubungan sosial menjadi lebih sehat. Ketika kita tidak membagikan cerita sensitif, kita terhindar dari gosip, salah paham, dan komentar yang menyakitkan. Hubungan pun menjadi lebih sederhana, tidak penuh emosi, tidak penuh drama. Di usia senja, hubungan seperti inilah yang paling menenangkan. Secara psikologis, menyimpan cerita juga melatih kemandirian emosional. Kita belajar mengelola perasaan sendiri, berdamai dengan keadaan, dan tidak selalu bergantung pada validasi orang lain. Ini bukan berarti menutup diri, tetapi berarti memilih sumber kekuatan dari dalam, bukan dari respon luar yang tidak pasti. Banyak lansia merasa lebih dekat dengan Tuhan ketika mereka mengurangi cerita kepada manusia. Keluh kesah yang dulu dibagikan ke banyak orang, perlahan berubah menjadi doa. Harapan yang dulu diumumkan, berubah menjadi ikhtiar diam-diam. Dari sinilah muncul ketenangan yang lebih dalam, ketenangan yang tidak tergantung pada siapapun. Di usia senja, hidup tidak lagi tentang didengar oleh banyak orang, tetapi tentang didengar oleh hati sendiri.
Ketika kita mampu duduk tenang dengan diri kita, menerima keadaan tanpa banyak cerita, dan menjalani hari dengan penuh kesadaran, kualitas hidup meningkat secara alami. Menyimpan cerita bukan berarti hidup menjadi sepi. Justru sebaliknya, hidup menjadi lebih jernih. Kita berbicara ketika perlu, diam ketika bijak, dan berbagi hanya kepada mereka yang benar-benar aman. Bapak dan Ibu, setelah memahami bahwa tidak semua cerita perlu dibagikan, pertanyaan penting berikutnya adalah, kalau begitu, kepada siapa kita sebaiknya berbagi? Di usia senja, berbagi cerita tetaplah kebutuhan manusiawi. Yang berubah bukan kebutuhannya, melainkan pilihan tempat dan orangnya. Berbagi yang tepat bisa menenangkan, berbagi yang salah bisa melukai. Tempat pertama yang paling aman untuk berbagi adalah pasangan hidup, jika masih ada. Pasangan yang telah menemani perjalanan panjang biasanya paling memahami bahasa hati kita. Bukan berarti selalu sepakat, tetapi ada sejarah bersama yang membuat cerita lebih utuh dan aman. Berbagi dengan pasangan bukan untuk mencari solusi instan, melainkan untuk meringankan beban batin. Tempat kedua adalah anak atau anggota keluarga yang dewasa secara emosional. Tidak semua anak siap mendengar cerita orang tua. Pilihlah yang mampu mendengar tanpa menghakimi, memberi respon dengan tenang, dan menjaga rahasia. Berbagi dengan anak yang tepat bisa memperkuat ikatan, bukan menambah masalah. Namun jika responnya sering menyalahkan atau meremehkan, lebih baik membatasi cerita. Tempat ketiga adalah orang yang benar-benar aman dan bijak, seperti sahabat lama yang terbukti menjaga rahasia, tokoh yang dihormati, atau pembimbing rohani. Ciri orang yang aman adalah sederhana, ia lebih banyak mendengar daripada berbicara, tidak menyebarkan cerita, dan tidak memanfaatkan informasi untuk kepentingan pribadi. Kepada orang seperti inilah cerita bisa berlabuh dengan tenang. Tempat keempat, yang sering paling menenangkan, adalah bercerita kepada Tuhan. Banyak lansia merasakan ketenangan luar biasa ketika keluh kesah disampaikan dalam doa. Tidak ada penilaian, tidak ada komentar yang melukai, dan tidak ada risiko cerita menyebar. Doa mengajarkan kita menyusun perasaan dengan jujur, sekaligus menerima keterbatasan dengan lapang. Saya teringat seorang ibu berusia 75 tahun yang berkata, "Sekarang saya lebih banyak bercerita dalam doa. Hati saya lebih ringan. Ia tidak menutup diri dari manusia, tetapi ia memilih menyaring cerita. Yang berat diserahkan kepada Tuhan, yang perlu dibicarakan disampaikan kepada orang yang tepat, dan sisanya disimpan sebagai kekuatan batin." Di usia senja, berbagi cerita seharusnya membuat dada lega, bukan sesak. Jika setelah bercerita kita justru gelisah, itu tanda tempatnya tidak tepat. Sebaliknya, jika setelah berbagi kita merasa lebih tenang dan jernih, berarti kita memilih dengan bijak. Prinsipnya sederhana, berbagi seperlunya, kepada yang mampu menjaganya. Ingat Bapak dan Ibu, kita tidak berkewajiban menjelaskan hidup kita kepada semua orang. Memilih kepada siapa berbagi adalah hak kita sepenuhnya. Dengan pilihan yang tepat, cerita menjadi penopang. Dengan pilihan yang salah, cerita menjadi beban. Di usia senja, memilih dengan bijak adalah bentuk kasih sayang kepada diri sendiri. Bapak dan Ibu, setelah kita menelusuri seluruh pembahasan dari awal hingga akhir, satu pelajaran penting semakin jelas. Di usia senja, hidup yang tenang jauh lebih berharga daripada hidup yang penuh cerita. Bukan karena cerita kita tidak penting, tetapi karena tidak semua orang mampu menjaga cerita itu dengan empati dan kedewasaan yang kita harapkan. Kita telah membahas 5 hal yang sebaiknya tidak terlalu sering diceritakan di usia senja. Kondisi keuangan pribadi, masalah keluarga yang belum selesai, keluhan kesehatan yang terlalu rinci, kebaikan yang pernah kita berikan, serta harapan dan rencana pribadi yang terlalu jauh. Semua hal ini sangat manusiawi. Namun ketika dibagikan kepada orang yang tidak tepat, niat baik justru bisa berubah menjadi sumber luka dan kekecewaan. Kita juga memahami bahwa tidak semua orang benar-benar peduli, bukan karena kita tidak berharga, tetapi karena setiap orang membawa beban hidupnya sendiri. Dari sini kita belajar bahwa selektif bercerita bukan tanda dingin atau tertutup, melainkan tanda kedewasaan emosional. Kita memilih diam bukan karena kalah, tetapi karena ingin menjaga diri. Ketika kita mulai menyimpan cerita dengan bijak, dampak positifnya nyata. Hati lebih ringan, pikiran lebih jernih, hubungan sosial lebih sehat, dan wibawa diri justru meningkat. Kita tidak lagi sibuk menjelaskan, membenarkan, atau berharap dimengerti. Kita cukup menjalani hidup dengan tenang dan apa adanya.
Kita juga belajar bahwa berbagi cerita tetap penting, tetapi kepada orang yang tepat, pasangan yang setia, anak yang dewasa secara emosional, sahabat yang aman, atau dalam doa kepada Tuhan. Berbagi yang tepat memberi kelegaan, berbagi yang salah memberi beban. Di usia senja, memilih tempat berbagi adalah bagian dari merawat kesehatan batin. Bapak dan Ibu, usia senja bukan waktunya membuktikan diri kepada dunia. Ini adalah fase untuk berdamai, menerima, dan menjalani hidup dengan lebih sadar. Kita tidak perlu menjelaskan masa lalu kita, tidak perlu mengumumkan rencana kita, dan tidak perlu membuka semua isi hati kita. Cukup hidup dengan sikap yang tenang, tutur kata yang bijak, dan hati yang terjaga. Jika hari ini Bapak dan Ibu mulai mengurangi cerita yang tidak perlu, mungkin ada orang yang heran, tidak apa-apa. Yang terpenting, Bapak dan Ibu merasa lebih damai. Karena pada akhirnya, hidup bukan tentang seberapa banyak orang tahu cerita kita, tetapi seberapa tenang kita menjalani hari demi hari. Semoga rangkaian pembahasan ini menjadi pengingat lembut bahwa diam pada waktu yang tepat adalah bentuk perlindungan diri, dan memilih tenang adalah pilihan yang mulia di usia senja. Tidak semua orang harus tahu kisah hidup kita. Cukup kita Tuhan dan orang-orang yang benar-benar peduli. Jika Bapak dan Ibu merasa obrolan di Kesehatan Lansia TV ini bermanfaat dan menenangkan, mari kita terus berjalan bersama. Dengan berlangganan, Bapak dan Ibu akan mendapatkan nasihat bijak, pengingat lembut, dan teman bicara yang menenangkan untuk menemani hari-hari di usia senja agar tetap sehat, bermartabat, dan damai. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kebijaksanaan dalam setiap langkah hidup,